Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan dan melakukan refleksi dari pemikiran beliau. Yang pertama adalah perbedaan dari pendidikan dan pengajaran. Walaupun sekilas pendidikan dan pengajaran itu memiliki makna yang sama, ternyata pengajaran dan pendidikan memiliki makna yang jauh berbeda. Pengajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa, di mana aktivitas ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi atau pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pemahaman, pengembangan keterampilan, dan pembentukan sikap positif. Adapun pendidikan memiliki makna menuntun ataupun memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pengajar itu adalah bagian dari pendidikan. Tujuan pendidikan: anak memiliki pikiran, bakat, minat, dan potensi yang luar biasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan itu sendirilah yang mengharuskan kita sebagai pendidik untuk menebalkan garis samar-samar agar anak dapat memperbaiki lakunya dan mencapai potensi terbaiknya sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan hendaknya menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya di kelas belum sesuai dengan pendidikan yang seutuhnya. Jadi, dalam penerapan pembelajaran saya sebelumnya, saya berfokus pada keberhasilan siswa secara aspek kognitif saja. Indikator anak berhasil dalam pembelajaran adalah anak yang mencapai KKM. Misalnya, ketika saya memberikan tugas ataupun memberikan pembelajaran, saya menganggap anak yang berhasil adalah anak yang mampu mencapai KKM tanpa mempertimbangkan kebutuhan, minat, gaya belajar anak, bakat, dan potensi anak. Sehingga selama ini murid atau siswa hanya dianggap sebagai objek, bukan subjek. Karena saya menganggap siswa itu sebagai objek, bukan subjek, terjadilah pembelajaran yang berpusat hanya pada guru atau teacher-centered learning. Sehingga target utama dalam pembelajaran adalah menuntaskan materi yang ditentukan oleh kurikulum saja, tanpa mempertimbangkan karakteristik anak, tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak, tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, sehingga siswa itu hanya berfokus pada menghafal materi saja dan yang dikembangkan hanya aspek kognitif saja tanpa mempertimbangkan pengembangan budi pekerti, aspek psikomotor, dan aspek kognitif siswa. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Akhirnya, pemikiran dan perilaku saya dalam pendidikan pun berubah. Pendidikan itu ternyata menuntun, bukan menuntut. Sebagai seorang guru, yang saya lakukan seharusnya adalah menuntun siswa mencapai potensinya, bukan menuntut siswa agar menghafal materi maupun mencapai KKM saja. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan dan proses pembelajaran seharusnya melihat siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek semata. Artinya, siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat.
Selain itu, guru seharusnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan gaya belajar, karakteristik, dan kebutuhan siswa agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Sehingga dalam pendidikan yang memerdekakan murid, pembelajaran teacher-centered berubah menjadi student-centered. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, sebagai guru, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus bisa menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Murid tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman di mana murid tersebut berada. Tugas guru adalah memfasilitasi murid belajar sesuai dengan lingkungan dan zamannya agar potensi mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal-hal yang akan segera saya terapkan di kelas saya agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada anak. Selain itu, saya juga akan menebalkan laku murid dan budi pekerti dengan menerapkan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya di lingkungan siswa. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran ABA 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Sehingga pembelajaran berubah dari teacher-centered menjadi student-centered. Berikutnya, saya ingin menjadi sosok guru yang menjadi teladan yang baik untuk murid, baik dari segi ucapan maupun perilaku, dan mengenal karakteristik siswa dengan memberikan pembelajaran yang mendukung bakat, minat, dan gaya belajar siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya.